Pemirsa Komisi 1 DPR RI siap menggelar fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang merupakan calon tunggal Panglima TNI berdasarkan penunjukan Presiden. Rapat dengar pendapat umum atau RDPU atas Laksamana Yudo Margono akan digelar pada hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Febrian Ahmad langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selamat pagi Febrian, bagaimana rangkaian fit and proper test terhadap calon Panglima TNI? Apa yang akan dibahas di RDPU pada hari ini? Reno, benar, pada hari ini rencananya Komisi 1 DPR RI akan menggelar RDPU atau rapat dengar pendapat umum yang ini juga dimasukkan ke dalam fit and proper test untuk dapat melihat bagaimana kelayakan dari Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI sesuai dengan surat yang sudah dikirimkan Presiden pada 28 November 2022 yang lalu. Yang artinya ada waktu 20 hari bagi DPR untuk dapat menjawab surat dari Presiden tersebut dan juga hari ini akan dilakukan rangkaiannya. Termasuk juga jika nanti fit and proper test sudah dilakukan, akan ada verifikasi faktual dilakukan oleh anggota DPR di Komisi 1. Tentunya ini juga untuk memastikan seluruh rangkaian proses penunjukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI ini sesuai dengan prosedur. Lantas apa saja yang akan digali dan juga bagaimana rangkaian pada hari ini lebih detail, kami akan membahasnya langsung bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, yang sudah ada bersama kami, Dev Laksono. Pak Dev, kita mengetahui bahwa sudah dikirimkan surat Presiden diterima oleh DPR pada tanggal 28 dan juga hari ini akan ada RDPU yang merupakan fit and proper test. Apa yang akan digali dalam RDPU dan juga fit and proper test tersebut? Baik, pembahasan tentang bagaimana Pak Yudo, Laksamana Yudo akan melanjutkan kinerja Jenderal Andika, yaitu dalam hal peremajaan alutsista, peningkatan disiplin, lalu juga penegakan hukum, karena kita dengar ada dan juga kita lihat ada beberapa kasus-kasus hukum yang melibatkan sejumlah personil TNI. Nah, ini harus terus ada ketegasan dan juga harus ada upaya untuk peningkatan moralitas dan juga peningkatan akan kepatuhan hukum daripada prajurit TNI. Mungkin ada stigma atau pemikiran kalau di zaman Orde Baru TNI itu adalah satu figur atau satu institusi yang sangat mengerikan, bahkan dikatakan di atas segalanya. Nah, itu yang sekarang sudah dihilangkan. Nah, akan tapi semangat itu masih ada bagi sejumlah personil. Nah, itulah yang harus terus dikikis, bahwa TNI hadir ya bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk melayani rakyat. Untuk bagaimana TNI itu bisa benar-benar melindungi, mengayomi, dan menjadi panutan dan idola bagi seluruh masyarakat di semua elemen. Bukan hanya di level komandan, akan tapi di seluruh level anggota di seluruh Indonesia. Itu satu. Terus juga dengan keterbatasan anggaran, sementara ancaman eksternal dan internal itu masih selalu ada. Seperti permasalahan di Laut Cina Selatan, perompakan kapal di Selat Malaka, lalu ada penyelundupan senjata, baik di kawasan Sulawesi bagian utara, terus juga situasi Papua. Situasi Papua itu pasti akan menjadi topik utama yang akan kita bahas. Bagaimana TNI ini bisa terus berupaya untuk meredam konflik yang ada di Papua. Memang itu tidak bisa dilakukan diserahkan salah satu institusi, hanya tidak bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum saja. Itu harus melibatkan multisektoral dengan kementerian-kementerian dan institusi lainnya. Akan tapi TNI tetap sebagai leading sektornya, karena ini masalah menjaga kedaulatan negara. Terus juga kita mesti lihat juga rencana Presiden tentang tol laut. Bagaimana Pak Laksamana Yudo, apalagi beliau adalah mantan Kasal dari Matra Laut, itu bagaimana peran TNI dalam melaksanakan dan menggenapkan dan menjadikanlah konsep tol laut ini. Dan kita juga mesti lihat ada beberapa banyak pertanyaan atau beberapa banyak pembahasan sebelum di rapat-rapat dahulu tentang perlu atau tidaknya kita memiliki sebuah kapal induk. Karena mengingat kita ini wilayah lautnya begitu luas, kepulauan, sehingga untuk melakukan mobilisasi tentara dalam jumlah besar, mobilisasi alat tempur dalam jumlah besar, itu membutuhkan fleet yang banyak. Nah, sementara kapal-kapal kita ini ya, baik kapal frigate, kapal patroli, jumlahnya masih sangat sedikit dibanding dengan wilayah yang sangat luas. Nah, akan tapi sekarang ini di era digitalisasi, teknologi yang sudah lebih maju lah ya, kita tidak berpikir perang konvensional.
Kita sekarang itu kan bisa melalui drone itu juga bukan hanya drone udara, ada drone laut ya, atau drone kendaraan kendaraan otonomus, itu semua sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah itu bisa mengalokasikan, menginvestasikan untuk pengadaan peralatan tersebut, meningkatkan kualitas personil TNI untuk bisa mengoperasionalkan dan juga bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Pak, ini singkat saja, apakah nanti setelah fit and proper test langsung dilakukan verifikasi data menuju ke rumah dari Yudo Margono? Ya, jadi nanti jam 10 akan ada stafnya untuk memberikan berkas-berkas. Lalu kita verifikasi dulu berkas-berkasnya dia. Nah, berkas-berkas itu lengkap. Jam 1.30 kita laksanakan fit and proper test. Diperkirakan diselesai sebelum jam 4. Nah, jam 4 selesai, lalu kita rapat internal, mengesahkan hasil rapat kita, ya, apapun hasilnya itu ya. Nah, baru nanti jam 5 kita verifikasi faktual langsung ke rumahnya beliau. Berarti ini 1 hari penuh akan dilaksanakan rangkaian fit and proper test. Terima kasih Pak Dev Laksono sudah bergabung bersama kami di Metro TV, dan tentunya kita akan harapkan kalau memang sesuai dengan rangkaian dan juga rencana dari anggota Komisi 1 DPR RI, nanti pukul 17 setidaknya sudah ada hasil apapun hasilnya, dan tentunya akan diumumkan kepada masyarakat. Untuk sementara demikian laporan kami langsung dari Kompleks Parlemen Senayan. Reno, kembalikan Anda di studio.